Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengurusan jenazah dan hikmahnya. Pastinya seringkali kita mendapati keluarga kita, kerabat, ataupun tetangga kita meninggal dunia. Maka apa saja yang harus kita lakukan? Proses-proses apa saja dalam pengurusan jenazah? Di sini kita akan bahas mengenai pengurusan jenazah tersebut. Sebelumnya kita akan simak berapa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yaitu kompetensi dasar kita adalah memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Dengan tujuan pembelajaran menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang-orang yang meninggal. Kedua, menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Ketiga, menjelaskan tata cara mengkafani jenazah. Keempat, menjelaskan tata cara mensolat di jenazah. Yang kelima, menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Ada peta konsep di sini mengenai pengurusan jenazah. Maka proses apa sajakah yang kita lakukan? Proses apa sajakah dalam pengurusan jenazah tersebut? Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Maksudnya memandikan jenazah di sini yaitu membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Selanjutnya, mengkafani yaitu membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih ya, dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian mensolatkan yaitu mendoakan dan memohonkan ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang telah meninggal dunia. Yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Artinya menyemayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Proses pengurusan jenazah di sini kita sebagai umat muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Adalah di mana pada suatu daerah terdapat orang muslim yang meninggal. Maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Itu yang dinamakan dengan fardu kifayah. Di sini ada cuplikan Quran surat Al-Imran ayat 125 yang menerangkan tentang kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian mengenai kewajiban mengurus jenazah. Kewajiban mengurus jenazah di sini yang pertama adalah ketika sakaratul maut, yaitu ketika manusia akan mengalami kematian. Yang kedua, ketika proses pengurusan jenazah itu sendiri. Jadi, seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa. Hal-hal yang memaksa contohnya adalah menunggu visum dari dokter atau menunggu datangnya kerabat, menunggu datangnya keluarga. Selanjutnya, ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan.
Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali berupa selendang atau kain agar tidak kembali terbuka. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Selanjutnya di sini ada proses pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah di sini ada 12 tahap ya, banyak sekali. Oke, yang pertama adalah ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basah sehingga aurat utama tidak terlihat. Yang kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Jadi agar tidak kelihatan auratnya, maka memandikan jenazah pada tempat tertutup, misalkan di halaman, tetap halaman tersebut diberi satir. Yang ketiga, pakai sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Yang keempat, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan. Tujuannya agar kotoran yang ada di dalam perut tersebut keluar ya. Yang kelima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke kepala. Yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian dudukkan. Jadi ya, apabila jenazah yang meninggal adalah perempuan, hendaknya yang memandikan adalah perempuan juga atau mahramnya. Yang ketujuh, mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandi. Terakhir, campur dengan wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Biasanya yang baik itu menggunakan kapur barus. Yang delapan, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 9. Memandikan jenazah 1 kali. Jika dapat membasuh seluruh anggota tubuh itu adalah wajib. Dan sunnah mengulangi memandikan jenazah dalam bilangan ganjil. Yang ke-10, jika keluar najis dari badan jenazah setelah dimandikan, maka wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jadi najisnya tersebut dibuang, kemudian jenazah dimandikan kembali. Apabila terlihat najisnya dalam keadaan jenazah tersebut masih dimandikan, namun ketika jenazah tersebut sudah dikafani atau sudah di atas kain kafan, kita melihat sebuah najis atau sebuah kotoran, hendaknya cukup mensucikan kotorannya saja, membuang kotoran itu saja. Yang ke-11, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan. 12, selesai mandi, berilah wangian yang tidak mengandung alkohol atau diberi kapur barus. Selanjutnya, proses pengurusan jenazah, mengkafani. Ketentuan mengkafani jenazah adalah kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutup seluruh tubuh. Kain kafan hendaklah berwarna putih. Selanjutnya, jumlah kain kafan bagi laki-laki 3 lapis dan perempuan 5 lapis. Hendaklah diberi wangian sebelum digunakan dan tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Selanjutnya di sini tata cara pelaksanaan mensolatkan jenazah. Yang pertama adalah membaca niat. Sholli ala hadzal mayyiti apabila mayat tersebut laki-laki. Sholli ala hadzal mayyitati apabila mayatnya perempuan. Arba'at takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca shalawat Nabi, membaca doa setelah takbir ketiga, yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan membaca doa setelah takbir keempat,
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Selanjutnya adalah proses menguburkan jenazah, itu juga sangat banyak sekali ya. Tata cara menguburkan jenazah yang pertama, turunlah 3 orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Jadi ada yang menerima jenazah, ada 3 orang yang menerima jenazah, menerima kepala, badan, dan kaki. Kemudian angkat jenazah pelan-pelan. Masukkan jenazah dari arah kaki kubur atau dari samping kubur, terserah mana yang lebih mudah. Taruh jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat. Beri penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Oleh karena itu, lepaskan tali pocong dan longgarkan kain kafan, bertujuan untuk mempermudah menarik kain kafan agar pipi kanan kena tanah, agar pipi kanan menempel dengan tanah. Selanjutnya, tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Kemudian timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Tujuannya menimbun dengan pelan-pelan agar papan kayu tersebut tidak patah atau hancur ya. Selanjutnya berilah tanda dari kayu atau batu, membedakan bahwa itu suatu makam dan bukan makam. Doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya. Selanjutnya hikmah dari pengurusan jenazah. Kedudukan manusia meskipun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardukan kifayah kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup. Oke. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.